Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum rajuhum afatuminuna biba'dil kitabi wa tukfuruna biba'd fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsurun walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum famariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima amuhum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu ba'yan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha' min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa iza akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ولا تجدنهم
أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لما جاءهم رسل من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ridwan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Untuk pembahasan pertama tentang makna, fungsi, dan kedudukan ijtihad akan disampaikan oleh Nur Azizah. Pembahasan kedua tentang faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama akan disampaikan oleh Lailina Nur Anisa. Pembahasan ketiga tentang peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi akan disampaikan oleh Afra Sausan Farihah.
Pembahasan keempat tentang nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan akan disampaikan oleh Hada Aditya Nugraha. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan atau kemampuan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Nah, pengertian ijtihad ini banyak nih, ada yang menurut bahasa, menurut istilah, secara etimologi, secara terminologi. Bahkan para ulama pun ikut mendefinisikan apa itu ijtihad. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam dan menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Selanjutnya yaitu fungsi ijtihad. Ada 3 fungsi ijtihad. Yang pertama yaitu fungsi al-rujuk atau kembali. Kembali di sini maksudnya adalah kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya, serta adanya perselisihan. Fungsi yang kedua, al-ihya atau kehidupan, artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi al-inabah atau pembenahan. Artinya, ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa fungsi ijtihad yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan ijtihad. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi menjelaskan tentang percakapan Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Mu'az, bagaimana cara memutuskan suatu perkara? Dan Mu'az menjawab secara berurutan, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah dan hadis, dan yang terakhir adalah melakukan ijtihad. Dari hadis ini menunjukkan bahkan berijtihad berlaku apabila sebuah persoalan tidak didapatkan sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Ijtihad juga dipandang sebagai suatu tindakan terpuji apapun hasilnya. Tapi, ijtihad itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, artinya hanya orang tertentu yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Jadi sudah jelas bahwa kedudukan ijtihad itu adalah setelah Al-Quran dan hadis, yaitu sumber hukum ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Ijtihad merupakan keputusan yang relatif, karena ijtihad merupakan hasil dari pemikiran akal manusia yang relatif. Maka dari itu, hasil dari keputusan ijtihad pun relatif dan tidak sama satu dengan yang lain. Hasil ijtihad itu berbeda-beda dan tidak mutlak karena setiap ulama mempunyai pemikiran dan juga pendapat yang beragam tentang ijtihad ini. Faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama yaitu terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan pemahaman dari setiap ulama yang berbeda. Ada beberapa faktor lain yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama, antara lain 1. Adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat kata quru. Sebagian ulama ada yang mengartikan haid dan sebagian yang lain ada yang mengartikan suci. 2. Adanya perbedaan tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai sikot, terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis,
jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain, sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadis tersebut dimasukkan ke dalam hadis sahih, hasan maupun dhaif. Konsekuensinya, kehujahannya pun akan berbeda satu sama lainnya. 3. Perbedaan tanggapan tentang ta'arud, pertentangan antara dalil dan tarjib, menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, misalnya tentang nasakh dan mansukh, tentang pentakwilan dan lain sebagainya. 4. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. 5. Perbedaan dalam metode pengambilan hukum yang disebabkan oleh sosiokultural dan geografis mujtahid. 6. Perbedaan setiap pengalaman atau kejadian yang dilalui oleh para mujtahid. 7. Perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nasab. 8. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Ayat-ayat zaniyat merupakan ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut. 9. Perbedaan dalam menilai posisi Nabi Muhammad SAW. Para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar, perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi ketika berucap, bertindak, ataupun menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah? 10. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya. Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, watak, pengalaman, dan kepandaian. 11. Perbedaan dalam menerapkan kaidah usuliyah. Para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan kaidah usuliyah, yaitu merupakan tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Selanjutnya yaitu peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Ijtihad berperan sebagai salah satu sumber hukum yang ada di dalam Islam, sebagai hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis, sehingga semua keputusan yang akan diambil akan tepat sasaran. Pengambilan hukum dalam berijtihad, salah satu metodenya adalah menggunakan adat. Dalam Islam, adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Adat tersebut yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan di masyarakat. Nilai-nilai ijtihad dalam keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Nilai-nilai ijtihad yang ada dalam keluarga salah satu contohnya adalah seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya dan seorang ibu yang mengurus rumah tangga, baik itu mengurus anak, memasak, mencuci, dan membersihkan pekarangan rumah. Nilai ijtihad dalam pendidikan biasanya ditemui oleh para mahasiswa yang menempuh ilmu dan juga melakukan organisasi. Tapi nggak cuma sekedar kuliah ataupun ikut organisasi aja. Dia di sini itu kuliah di sini itu maksudnya adalah dia menimba ilmu dengan benar-benar, nggak cuma asal kuliah dan pulang. Dan juga dia organisasi itu benar-benar ngikutin organisasinya itu, ilmu apa yang dia dapat, pengalaman apa, dan juga tuh nambah relasi. Jadi bukan sekedar asal-asalan. Dan untuk pekerjaan sih ya mengerjakan sesuai dengan job desk yang diberikan. Jadi tuh nggak jadi fokus sama apa yang udah diberikan sama dia, nggak sok-sokan jadi kayak ngerjain kerjaan orang lain tapi pekerjaannya dia tuh nggak selesai gitu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.